Mau tahu lebih jauh tentang audit? Makanya, simak dan tonton video kami. Apa aja sih yang akan kami bahas dalam video audit kali ini? Materi pertama adalah tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Ini yang akan kami bahas dalam tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Langkah mengembangkan tujuan audit. 3. Tanggung jawab manajemen. Kalau yang ini, tanggung jawab auditor. Mendeteksi salah saji yang material. Ada juga tindakan ilegal yang melawan hukum loh. Menetapkan tujuan audit. Asersi manajemen. Standar Auditing Internasional dan Standar Auditing AICPA mengklasifikasi asersi ke dalam 3 kategori. Asersi tentang transaksi dan peristiwa. Kemudian, asersi tentang saldo akun. Yang terakhir, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Bagaimana tujuan audit terpenuhi? Ini dia langkahnya. Yang kedua, etika profesional auditor. Apa sih sebenarnya etika dan apa sih profesional itu? Kebutuhan akan etika. Kalau yang ini, kebutuhan khusus untuk kode etik profesi. Ini dia perbedaan antara KAP dan profesional lainnya. 4. Kode perilaku profesional. Prinsip. Peraturan perilaku. Interpretasi dari peraturan perilaku. Dan yang terakhir, kaidah etika. Materi selanjutnya adalah bukti audit. Ini nih yang dinamakan bukti audit. Tujuan audit menentukan prosedur audit dan bagaimana mengumpulkan bukti audit. Sifat bukti audit. 4 pertimbangan yang diperlukan dalam penyusunan bukti audit. Here we go. We are talking about audit program. Bagaimana sih bukti yang meyakinkan? Inilah 4 kriterianya. Bukti yang kompeten. Bukti yang cukup. Combined event. Tingkat keyakinan dan biaya. Ada 8 jenis bukti audit yang digunakan dalam auditing. Ini dia jenis perolehan bukti. Dokumentasi audit. Tujuan dokumentasi audit dan kepemilikan arsip audit. Materialitas dan resiko. Definisi materialitas menurut FSAB 2. Langkah-langkah menetapkan materialitas.
menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen. Mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Resiko. Jenis-jenis resiko. Menilai resiko audit yang dapat diterima. Menilai resiko inheren. Hubungan resiko dengan bukti serta faktor-faktor yang mempengaruhi resiko. Mengevaluasi hasil. Pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal. Tanggung jawab pelaporan oleh manajemen. Tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Tanggung jawab auditor untuk menguji pengendalian internal. Komponen pengendalian internal KOSO. Memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Mengevaluasi pengimplementasian pengendalian internal. Menilai risiko pengendalian. Pengujian pengendalian. Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Pelaporan pengendalian internal dengan Seksion 404. Mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik. Perencanaan audit dan prosedur analitis. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan awal audit. Menerima dan mempertahankan klien. Mengidentifikasi alasan klien untuk audit. Memahami klien. Mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Memahami bisnis dan industri klien. Beberapa faktor yang meningkatkan pentingnya pemahaman atas bisnis dan industri klien. Menilai risiko bisnis klien. Prosedur analitis. Pengertian menurut SAS 56.
Kapan dilaksanakan prosedur analitis? 5 jenis prosedur analitis. Audit program. 5. Pengujian audit. Merancang program audit. Metodologi dalam merancang program pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Program audit prosedur analitis substantif siklus. Merancang program pengujian rincian saldo. Ikhtisar prosedur audit. Fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit, yaitu dengan Fase 2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yaitu dengan Fase 3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo, yaitu dengan Kemudian fase 4. Melaksanakan pengujian atas pos-pos penting, yaitu dengan Audit siklus penjualan dan penagihan. 5 transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan kas, yaitu 8 fungsi bisnis siklus penjualan dan penagihan. Metodologi untuk mendesain tes kontrol dan tes substantif transaksi penjualan, yaitu retur penjualan dan penukaran barang adalah metodologi untuk mendesain tes pengendalian dan tes substantif atas transaksi penerimaan uang tunai, yaitu pengujian audit untuk mengungkapkan lapping piutang usaha adalah dengan pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih adalah dengan pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Audit atas investasi. Tujuannya adalah 1. Existence and ownership, 2. Equity and classification, 3. Valuation, dan 4. Disclosure. Pengendalian internal yang baik dalam menata usahakan investasi adalah kemudian prosedur audit yang dilaksanakan untuk mengaudit investasi adalah audit siklus akuisisi dan pembayaran, akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran, fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Memproses pesanan pembelian. Dokumen yang diperlukan ialah permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Menerima barang dan jasa. Dokumen yang terkait ialah laporan penerimaan barang. Mengakui kewajiban. Dokumen yang terkait ialah faktur vendor, memo debit, voucher, file transaksi akuisisi, jurnal akuisisi atau listing,
file induk utang usaha, neraca saldo utang usaha, serta laporan vendor. Memproses dan mencatat pengeluaran kas. Dokumen yang terkait ialah cek, file transaksi pengeluaran kas, dan jurnal pengeluaran kas atau listing. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Memahami pengendalian internal. Menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi dan pengeluaran kas guna memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Identifikasi risiko bisnis. Menetapkan salah satu yang dapat ditoleransi dan menetapkan nilai risiko inheren. Menilai risiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Laporan vendor dibanding dengan faktur vendor. Laporan vendor dibanding dengan konfirmasi. Audit peralatan, properti, dan pabrik. Klasifikasi akun properti, pabrik, dan peralatan. Beberapa kategori yang harus dipisahkan pengujiannya dalam audit atas peralatan dan akun-akun terkait. Melaksanakan prosedur analitis. Memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Perusahaan harus mencatat penambahan selama tahun berjalan dengan benar karena aset memiliki pengaruh jangka panjang terhadap laporan keuangan. Memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Titik awal untuk memverifikasi pelepasan, yaitu schedule klien yang berisi catatan tentang pelepasan tersebut. Prosedur verifikasi pelepasan. Memverifikasi saldo akhir akun aktiva. Tujuan audit peralatan manufaktur untuk menentukan eksistensi dan kelengkapan. Memverifikasi beban penyusutan, saldo akhir akumulasi penyusutan. Beban penyusutan yaitu akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian pengendalian internal dan pengujian substantif atas transaksi. Jumlahnya ditentukan dengan alokasi internal. Tujuan audit, keakuratan dari beban penyusutan, berfokus pada kebijakan penyusutan yang konsisten dan perhitungan yang benar. Aspek yang harus diperhatikan untuk memperoleh keakuratan. Tujuan audit atas saldo akhir akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan pada file induk sama dengan buku besar umum. Akumulasi pada file induk sudah akurat. Menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Verifikasi akun terpilih. Pokok bahasanya ialah audit beban dibayar di muka, audit kewajiban akrual, audit akun laba dan beban. Audit beban dibayar di muka. Akuisisi premi asuransi berasal dari siklus akuisisi dan pembayaran. Pengendalian internal dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi, pengendalian terhadap register asuransi, pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Prosedur analitis yang biasanya digunakan auditor untuk mengaudit asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Polis asuransi dalam schedule asuransi dibayar di muka memang ada, dan polis yang ada telah dicantumkan. Eksistensi dan kelengkapan. Klien memiliki hak atas semua polis asuransi dalam schedule asuransi dibayar di muka. Hak. Jumlah dibayar di muka pada schedule sudah tepat, dan totalnya sudah dijumlahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum.
keakuratan dan detail TAI. Beban asuransi yang berhubungan dengan asuransi dibayar di muka diklasifikasikan dengan benar. Transaksi asuransi telah dicatat pada periode yang benar, pisah batas. Audit kewajiban akrual. Audit akun laba dan beban. Pendekatan untuk mengaudit akun laba dan beban. Pengujian atas rincian saldo analisis beban. Pengujian atas saldo akun alokasi. Audit siklus penggajian dan personalia. Tujuan dari siklus ini yaitu fungsi bisnis serta dokumen dan catatan terkait. Fungsi bisnis pertama, personalia dan kesempatan kerja. Fungsi bisnis kedua, pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Fungsi bisnis ketiga, pembayaran gaji. Dan fungsi bisnis keempat, penyusunan SPT pajak. Metodologi yang digunakan untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Fase pertama. Fase kedua. Fase ketiga. Adapun dua tujuan audit dalam menguji kewajiban penggajian yaitu audit saldo kas. Beberapa misstatement yang tidak dapat ditemukan dalam rekonsiliasi bank antara lain. Sementara misstatement yang dapat ditemukan dalam rekonsiliasi bank antara lain jenis-jenis akun kas yaitu metodologi yang digunakan untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Fase pertama. Fase kedua. Fase ketiga. Beberapa tujuan audit yang berhubungan dengan saldo kas di bank. Adapun prosedur audit yang digunakan antara lain dalam hal mengungkap kecurangan dalam penerimaan kas, beberapa prosedur yang dapat digunakan yaitu penyelesaian audit. Berikut adalah tahapan dalam fase penyelesaian audit. Yang pertama terkait review kewajiban kontingensi. Yang kedua, review atas peristiwa kemudian. Yang ketiga, pengumpulan bukti akhir. Yang keempat, mengevaluasi hasil. Yang kelima, menerbitkan laporan audit. Dan yang keenam, melakukan komunikasi dengan komite audit. Terakhir, berikut ilustrasi periode yang dicakup oleh review atas peristiwa kemudian dan penemuan fakta lebih lanjut.